الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun. Benar? Tatimatun ya? Fi bayani badi adabi nikahi dalam sebagian menjelaskan sebagian adabun nikah. Yusanu lil wali ardu waliyati ala dawil salahi. Jadi ini furuk-furuk yang kaitan di dalam kaitan dengan pernikahan. Ketika kita jadi wali, entah itu kita punya anak perempuan, kita punya cucu perempuan, yang ayahnya sudah tidak ada, kita punya saudara perempuan yang sudah waktunya menikah, itu disunahkan untuk menawarkan wanita yang di bawah perwaliannya kepada zawis sholah, yaitu laki-laki yang soleh, punya sifat sholah. Sholah itu apa? Dia baik hubungannya dengan Allah, juga baik dengan sesama hamba Allah. Orang soleh itu adalah orang yang menunaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga orang yang menunaikan kewajiban dia kepada sesama hamba Allah Ta'ala. Maka sebagaimana kita ini kalau mau menikah juga cari wanita yang baik. Kalau kita punya mauliyah, disunahkan untuk menawarkan kepada laki-laki yang soleh. Kama fa'ala Nabiullah Syu'aib bin Musa. Sebagaimana Nabi Allah Su'aib menawarkan putrinya kepada Musa alaihi wassalatu wassalam. Wa Umar bin Utsman tsumma Abi Bakar. Kemudian Sayyidina Umar menawarkan putrinya Hafsah kepada Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum. Wa yasadu ayan biya binikahi idbasu ittiba' sunnah wa siyanata lidinihi. Jadi ini ketika Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, ini ada satu kisah. Suaminya meninggal dunia syahid fi sabilillah. Maka selepas selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari, berjumpalah ini Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman menawarkan putrinya Hafsah. Wahai Utsman, maukah kamu menikah dengan Hafsah binti Umar? Kemudian Sayyidina Utsman, iya saya pikirkan dulu. Kemudian serang beberapa lama, Sayyidina Utsman menjawab, saat ini saya belum ingin menikah. Kemudian berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Ditawari, Abu Bakar, maukah kamu menikah dengan Hafsah binti Umar? Sayyidina Abu Bakar diam, tidak menjawab apa-apa. Maka akhirnya Sayyidina Umar ini menghadap yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar ini.
Jadi kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menghadap Yang Mulia Baginda Rasulullah SAW, menyampaikan apa yang terjadi di perjalanan tadi. Ya Rasulullah, ini saya menawarkan putri saya dengan Utsman. Utsman saat ini belum ingin menikah. Terus kemudian saya bertemu Abu Bakar. Saya tawarkan Hafsah binti Umar. Abu Bakar tuh diam, sepatah kata pun tidak menjawab. Maka baginda Nabi SAW tersenyum. Beliau katakan kepada Sayyidina Umar, Umar, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman, dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Maka setelah beberapa saat, beberapa waktu, baginda Nabi SAW ternyata melamar Sayyidah Hafsah. Kemudian terus menikahkan Utsman yang baru meninggal dunia. Istrinya Sayyidah Ruqayyah bintu Sayyidina Muhammad SAW dinikahkan adiknya yaitu Sayyidah Ummi Kulsum. Jadi Sayyidina Utsman dinikahkan dengan Ummi Kulsum, adiknya Sayyidah Ruqayyah, maka dijuluki Dzun Nurain karena kedua istrinya adalah putrinya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Lah Hafsah ternyata dilamar baginda Nabi SAW. Maka selepas itu berjumpalah itu, selepas kejadian ini Sayyidah Hafsah sudah dinikahi baginda Nabi. Kemudian terus Sayyidina Utsman sudah dinikahkan dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Maka suatu hari berjumpa antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Umar, kenapa saya itu diam ketika kamu tawarkan dengan putri kamu? Karena sebelum saya berjumpa kamu, saya mendengar baginda Nabi SAW menyebut nama Hafsah. Dan disitulah saya diam. Maka kamu jangan terlalu bersangka atau punya praduga dengan saya. Jadi ini kehidupan orang-orang dulu. Jadi pernikahan ini bukan hanya sekedar itu kehidupan antara suami istri, tapi pernikahan itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Maka yang dicontohkan bagi Nabi SAW, nikah itu ya cari satu keluarga, bukan hanya yang penting pasangannya, tapi cari satu keluarga yang kira-kira tuh bisa diajak kerjasama begitu. Sehingga dikatakan para ulama, agama ini hidup dengan, maksudnya tokohnya Islam ini didukung oleh dua mertua dan dua menantu. Jadi Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar adalah mertua baginda Nabi SAW. Khalifah Utsman, Sayyidina Ali, ini adalah menantu baginda Nabi SAW. Maka disinilah kita ini mau cari menantu, mau cari suami, mau cari istri. Nah, itu pikirannya itu bagaimana cari keluarga, bukan sekedar suami istrinya, cari keluarga yang sama-sama satu arah, satu tujuan, yang kira-kira bisa diajak kerjasama untuk mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Wa yusana yanwiya fi nikah ittiba sunnah. Disunahkan dengan nikah ini niatnya mengikuti sunnah Nabi dan wasiat tadi ini menjaga agamanya supaya tidak maksiat. Li'annahu innama yusabu 'ala nikahihi in qasada bi ta'atan min al-ibatin. Karena orang itu nikah mendapat pahala bukan dengan mujarrad nikah. Nikah itu dapat pahala kalau tujuannya taat. Contohnya min al-ibatin. Jadi supaya terhindar dari maksiat.
Jadi aibah itu maksiat yang kaitannya dengan farji gitu. Pacaran, selingkuh, zina. Jadi aibah menjauhi maksiat yang kaitannya dengan farji. Awaladin salihin atau menginginkan anak yang saleh. Awadafiri atba'in nabi. Memperbanyak pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Ali ana aslau ibahah karena aslinya nikah adalah ibahah. Wal mubawi nama yang paling bertaat dan biniyati. Amalan mubah bisa berubah menjadi taat, berpahala kalau ada niat yang baik. Jadi ini sudah kita bahas kemarin bahwasanya ulama-ulama madzhab Syafi'i di bawah itu kita jelaskan ini berbeda pendapat. Jadi asal nikah itu mubah apa sunnah? Yaitu jumhur ulama mengatakan asal nikah itu mubah. Kayak makan, minum, begitu. Bisa menjadi sunnah dan berpahala kalau ada niat-niat yang baik. Seperti itu. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwasanya nikah itu aslinya sunnah. Kenapa? Karena banyaknya hadis yang menganjurkan pernikahan dan di situ menceritakan mengenai fadilah-fadilah pernikahan. Wa yudhamu ayat kita nikah bisawalin. Kemudian akad nikah itu sunnahnya diadakan di bulan Syawal. Wa yadakhul ala zawjati fi aidan. Dan juga disunahkan mengumpuli istrinya juga di bulan Syawal. Bil khabari sahih. Karena ada sahih lima dalam masalah sunnahnya akad dan sunnahnya dukhul di bulan Syawal. Jadi an Aisyah radhiyallahu anha tazawwajani sallallahu alaihi wasallam bi Syawalin wa dakhala fihi wa ayu nisaihi kana afdhu indahu minni. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi saya di bulan Syawal dan mengumpulkan saya juga di bulan Syawal. Siapakah di antara istri-istri Nabi yang lebih maksudnya tampak itu manfaatnya di sisinya melebihi saya? Jadi kata sebagian ulama, bulan Syawal itu bulan yang dianggap mengandung malapetaka gitu. Jadi bulan yang dianggap di zaman jahiliyah itu mengandung apa itu namanya kesengsaraan begitu, mengandung bencana. Maka untuk menghapus tradisi inilah di mana mereka ini biasanya menjauhi pernikahan di bulan Syawal, justru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Aisyah radhiallahu anha. Jadi yang mana Sayyidah Aisyah ini membawa barokah yang begitu besar dari pernikahannya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya untuk keluarganya juga untuk umat. Jadi ayu nisa'i karena ahdu aidahu minni. Di antara sekian istri Nabi itu siapa yang lebih besar manfaatnya di sisi Nabi, lebih dicintai melebihi aku, tidak ada. Jadi ini menghapus tradisi zaman jahiliyah. Katanya orang itu kalau nikah bulan Syawal akan membawa malapetaka. Maka justru ini dihapus. Itu tradisi budaya yang tidak sesuai dengan Islam. Maka disunahkan nikah di bulan Syawal. Juga disunahkan mengumpuli istrinya di bulan Syawal. Karena zaman dulu terkadang itu antara dukhul dengan apa itu nikah itu jaraknya terkadang itu lama begitu.
Jadi baginda Nabi itu menikah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu masih kecil, umur 6 tahun, masih di bandulan, main-main. Nah, ketika sudah haid 9 tahun, maka baru beliau masuk ke Sayyidah Aisyah dan mengumpuli Sayyidah Aisyah. Umur 9 tahun juga di bulan Syawal. Di mana Sayyidah Aisyah ini adalah satu-satunya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya istri yang paling banyak meriwayatkan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah rumah tangga. Sehingga dikatakan Sayyidah Aisyah ini membawa sepertiga ilmu yang diajarkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kehidupan Nabi ini kata para ulama ada tiga. Jadi ada kehidupan di rumah tangganya, kehidupan di Madinah di masyarakatnya, kemudian kehidupan dalam perjalanannya. Dan yang paling bisa meriwayatkan kepada umat sunnah Nabi, perilaku Nabi, kehidupan Nabi di tengah-tengah istrinya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa yusanu ayakun al-abdu fil masjid lil amri bihi fi khabari Tabarani. Disunahkan mengadakan akad nikah di masjid karena ada perintah mengadakan nikah di masjid dalam riwayat Tabarani. Wa yakuna yaumul jum'ah wa awalan nahar. Nikah itu di hari Jumat dan di pagi hari. Li khabari Allah wa barik li ummati fi bukuriha. Karena ada hadis, ya Allah berkailah umatku di pagi harinya. Hasanul Tirmidzi, hadis ini dihukumi hasan oleh Imam Tirmidzi. Ini ternyata pernikahan itu banyak sekali kesunahan. Jadi mulai dari menawarkan anak sudah sunnah, kemudian ini niat yang baik dalam pernikahan juga sunnah, terus memilih bulan juga dianjurkan di bulan Syawal, kemudian terus mengadakan pernikahan di dalam masjid. Jadi ini bagian daripada sunnah, tapi zaman dulu kan ini satu masalah baru lah. Zaman dulu itu kan ya orang di masjid nikah segera nikah selesai gitu. Di dalam masjid nikah sederhana, akad udah selesai. Nah sekarang terkadang itu nikah di masjid itu memakai fasilitas masjid, mungkin memakai lampunya, mungkin memakai listriknya. Nah disitulah maka kalau mengadakan pernikahan di masjid itu ya hati-hatinya yaitu ikut bayar listriknya masjid. Bahkan saat ini dikatakan wajib pun juga ini satu pendapat yang diterima karena kita ini memakai fasilitas masjid untuk kepentingan pribadi di sini. Nah, maka akhirnya ya harus kita gantilah kira-kira berapa itu yang diyakini habis listriknya, itu lampunya, listriknya, sound systemnya, yang dipakai kira-kira habis berapa. Masukkan ke kotak amal di masjid atau ya pokoknya yang penting uang itu digunakan untuk kepentingan masjid. Maka akhirnya sekarang itu beberapa masjid besar itu ada ruang bawah yang digunakan untuk resepsi pernikahan, kemudian disewakan. Jadi pernikahan itu ada ruang khusus di situ, dan kemudian terus disewakan, memang itu uangnya untuk dimasukkan ke dalam kas masjid. Qala Ibnu Hajar wa bihi yuradu mayyita min iqa'i aqibah salatil Jumat. Maka dengan hadis ini tradisi ya tertolak, ma'idah tradisi yang biasa dikerjakan di masyarakat, yaitu iqa'ihi aqibah salatil Jumat, mengadakan akad nikah selepas salat Jumat. Nah, amin qasada bi ta'khir ilaika kasrata hudurin nas, kecuali jadi maksudnya sebagian orang menganggap mengadakan nikah di hari Jumat ini dikerjakan selepas salat Jumat ini bertentangan dengan hadis di atas, Allah barik li ummati fi bukuriha, kecuali karena itu kecuali kalau dia mengakhirkan akad itu tujuannya kasrata hudurin nas, jadi supaya yang datang itu banyak. La siyama al ulama was salihun, apalagi yang datang para ulama orang-orang soleh,
Di antara waktu di waktu tersebut, dunagweri yang tidak ada di waktu yang lain, karena Allah maka mentakhirkan itu lebih baik. Karena di antara pernikahan itu mengundang, mendatangkan hadirnya para ulama, orang-orang soleh, wali-wali Allah. Nah ini termasuk bagian daripada kesunahan dalam akad nikah. Wa yasanu liman hadra hadda. Disunahkan bagi orang yang mendatangi akad nikah min waliin wa ghairihi, baik ini walinya ataupun selain, punya semua orang yang menghadiri akad nikah. Abadu ali zauji, berdoakan suami akibat selepas akad nikah. Bi barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Jadi di sini barakallahu laka, bukan lakuma. Kenapa? Ya karena biasanya kalau apalagi pernikahan ini selepas ada masturat ini, di situ wanitanya tidak ada di situ gitu. Maka barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kalau seandainya kita kati barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, ya boleh-boleh aja sebetulnya. Tapi yang ditulis oleh para ulama seikutnya seperti ini, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Maksudnya apa di antara mananya laka wa alaika? Maksudnya pernikahan ini kalau tampaknya dalam rumah tangga itu ada nikmat-nikmat yang Allah datangkan, maka mudah-mudahan nikmat itu juga membawa barokah. Dan sebaliknya seandainya dalam pernikahan itu ada musibah, ujian-ujian, maka ujian itu juga mudah-mudahan membawa barokah. Jadi terkadang itu yang membawa barokah itu tidak hanya sekedar nikmat, justru ujian, musibah itu terkadang membawa barokah. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kelihatannya difitnah. Katanya zina dengan Sofwan ibn Mu'attal, geger di Madinah ini. Maka akhirnya bagaimana? Justru disitulah Allah ingin mengangkat derajat Sayyidah Aisyah dan memuliakan Sayyidah Aisyah sehingga turun 10 ayat dalam surat An-Nur itu menjelaskan kesucian, kebersihan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pernikahan juga begitu. Terkadang itu yang mulus-mulus, yang ada tuh nikmat, kesenangan yang barokah itu bagaimana? Kesenangan yang tidak menjadikan orang itu jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, musibah ujian membawa barokah itu bagaimana? Dengan sebab musibah ujian ini, orang menjadi kembali kepada Allah, orang menjadi dekat kepada Allah, merasa ada hubungan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa-doa dia, masalah-masalah dia diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya membawa barokah. Disihadil khabari bihi, karena adanya hadis sahih mengenai sehingga doa semacam itu. Wa yad'u likulli minhum bi barakallahu likulli wahidin minkum fi sahibihi wa jama'a bainahuma fi khair. Juga mendoakan masing-masing. Ini kalau ketemu temanten laki-laki juga doa, ketemu temanten mempelai perempuan juga doa. Barakallahu likulli wahidin minkuma, semoga Allah memberkahi masing-masing dari kalian berdua fi sahibi dalam pasangannya, wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dengan kebaikan, di dalam kebaikan. Nah, khair itu apa toh? Di sini kan khair, jama'a bainakuma fi khair. Khair itu apa? Khair itu ya kebaikan. Bisa diartikan harta, bisa diartikan agama. Bisa dua-duanya. Jadi ini namanya kalimat mustarak. Jadi semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ekonominya cukup, keperluannya cukup, agamanya juga ditunaikan. Jadi keluarga yang secara kebutuhan keperluan itu cukup, lah kemudian dia juga
menjaga perintah Allah, menjaga agama Allah, mengamalkan agama Allah, selalu mentaati Allah dalam kondisi apapun. Itu namanya khair di antara. Akhirnya ada ridho Allah. Wa yukrahu ayyakuna birrafa wal banin. Ini doa doa zaman jahiliyah. Jadi maksudnya birrafa wal banin itu artinya apa? Artinya semoga rukun dan romantis dan dikaruniai banyak anak. Nah, sebetulnya ini doanya ya bagus. Cuma doa ini bukan doa yang diajarkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini doa adalah doa yang menjadi ada tradisi di zaman jahiliyah, bahkan diwurudin nahi anhu. Karena jadi wurud itu maksudnya ada larangan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anhu daripada doa tersebut. Walaupun ini musannif maksudnya itu dalam Fathul Mu'in atau dalam surah Al-Minhaj tidak menegaskan ini hadisnya itu kedudukannya bagaimana, tapi ada satu riwayat melarang doa seperti itu. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu bukan hanya sepenting rukun, romantis, punya anak, bukan itu. Jadi doa ini kalau kamu batasi, itu bukan doa yang buruk, bukan. Tetapi sudah diganti oleh yang mulia baginda Nabi SAW dengan doa yang merupakan jawami'ul kalim. Doa yang mencakup semuanya. Yaitu apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ini sudah mencakup semuanya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Di antara kebaikan, suami istri rukun, suami istri romantis, dikaruniai anak. Nah, ini di antara kebaikan. Jadi kalau kamu tuh doa seperti itu, maka kamu tuh membatasi. Seolah-olah orang nikah itu yang penting rukun, romantis, punya anak. Padahal itu adalah hanya sebagian kecil daripada yang namanya khair itu. Maka ada larangan sudah diganti dengan doa yang jauh maknanya lebih luas, yaitu doa barokah. Sehingga doa itu nggak diperlukan lagi, nah, kemudian ada larangan. Ya seperti kemarin saya sampaikan itu, orang nikah itu diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa apa tuh? Wa zaujatan, kalau laki-laki yang doa solihatan tu'ainuni fi dunyaya wa akhirati. Jadi ini satu baris kalimat doa, tetapi maknanya itu begitu luas. Istri yang solehah, yang membantu dunia, bantu akhirat. Bantu dunia, bantu urusan agama. Ini kalimat yang padat, ringkas, padat, maknanya luas gitu. Dan kemudian para ulama, jangan terus doa itu kamu sempitkan. Ya Allah, saya minta istri yang cantik, putih, sekedar pokoknya itu hafidhah, udah itu tok. Doa semacam itu nggak salah. Cantik, putih, hafidhah, atau mungkin yang kaya. Nah, doa semacam itu ya nggak salah. Tapi Anda itu telah mempersempit permohonan kepada Allah. Gitu. Sehingga berapa banyak kebaikan yang Anda tidak sebut. Akhirnya doanya dikabulkan. Istrinya mungkin yo cantik, nah, putih, hafidhah, nah, ternyata nggak bisa masak. Udah repot. Ternyata yang lain nggak bisa semua. Jadi akhirnya apa? Berapa banyak kebaikan yang tidak kita sebutkan dalam doa. Kita membatasi hanya itu saja. Padahal baginda Nabi SAW mengajari istri yang salehah yang membantu dunia saya, akhirat saya. Kalau yang doa perempuan juga begitu. Zaujan salihan yu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Sudah. Makanya kata para ulama, kalau kita ini nggak tahu makna doa, nggak usah ngarang-ngarang doa sendiri. Hanya doa, membaca doa yang diajarkan
baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau diajarkan para ulama. Jadi seperti itu. Maka birrafa wal badin, saya ulangi, bukan doa yang buruk. Ini doa baik tapi membatasi kebaikan. Doa baik tapi membatasi makna khair, makna kebaikan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali'annahu min al-fadil jahiliyah. Yang kedua, karena ini doa ini adalah yang dibaca dalam zaman masa sebelum Islam. Wa rafa'il qiyam wal ittifaq. Jadi ini maksudnya rukun dan sepakat. Wa yusanu li zawji awwala ma yalqa zawjatahu ayyan khudha bi nasiyatiha. Bagi suami disunahkan ketika pertama kali berjumpa istrinya. Jadi ini selepas akan nikah, kemudian berjumpa di kamar. Maka apa pertama kali yang dikerjakan? Ayahuda binasiyatiha. Pegang itu ubun-ubunnya. Kemudian wayakula dan berdoa. Barakallahu likullin minna bisahibihi. Semoga Allah memberkati masing-masing dari kita dalam pasangannya. Allahumma ini as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaih. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi bil ittiba. Ya Allah, mohon kepada Engkau ya Allah dari kebaikan istriku ini dan kebaikan watak kepribadiannya, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan istriku ini dan keburukan watak dan kepribadiannya. Nah, setiap orang itu punya watak masing, punya sifat, watak, sifat yang melekat pada dia. Dan sifat yang melekat itu terkadang sulit untuk dirubah. Watak seseorang itu sulit dirubah. Dan itulah kita ini mohon kepada Allah ketika awal berjumpa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, supaya memberkati kami masing-masing dalam pasangannya. Dan aku mohon kebaikan istriku, kebaikan daripada watak dan sifat-sifatnya. Aku berlindung menunggu ya Allah dari keburukannya dan keburukan daripada watak dan sifat-sifatnya. Jadi tiba oleh kesunnah Nabi. Sumaina idara dan cima. Jadi ini kan yang ikut ngaji dan kebanyakan sudah menikah semua. Jadi ya, ini untuk kita sampaikan kepada murid-murid kita yang belum menikah, gitu kan. Nah, selepas malam pertama berjumpa, kemudian arah dan jima'ah. Nah, ini di dalam sebagian kitab adab-adab nikah yang lebih detail, itu ketika orang itu baru nikah, jangan langsung malam pertama itu terus kumpul, kecuali memang pasangannya sudah punya hasrat. Nah, jadi sama-sama punya hasrat, sama-sama sudah ada minat, maksudnya itu rasa cinta, jadi sudah sama-sama saling mencintai. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ketika ini masih kaku, masih saling mengenal satu sama lain, maka usahakan malam pertama ini jangan langsung dukhul. Biar apa itu membangun romantis dulu di antara suami istri, kemudian saling mengenal lebih dalam mengenai suami istri lah. Nanti kalau betul-betul ini si istri juga sudah ada memang bibit-bibit cinta kepada suaminya, nah disitulah maka baru mengadakan dukhul begitu. Karena apa? Karena kalau ini pasangan kita ini kita dukhul dalam kondisi dia belum siap, belum ada rasa cinta, belum siap, nanti yang dikhawatirkan adalah trauma. Sehingga dia tidak menikmati itu rumah tangga, tidak menikmati temanten baru, yang ada adalah trauma dan rasa takut. Nah, di situ itu. Disunahkan bagi kedua untuk menutup dirinya dengan baju pakai selimut, maksudnya jangan kayak binatang gitu, pakai selimut. Wa yuqaddimu bainahu atanadu wa tatayyuba. Sebelum jima itu mendahulukan
membersihkan dirinya, bau-bau yang tidak sedap disingkirkan dan memakai parfum, wa tabwila dan mengecup, wa nawadhalik bima yunasyidu lahu, yaitu tindakan-tindakan yang membuat hasrat semangat lahu kepada jima. Jadi ada muqaddimah. Ada muqaddimahnya. Jangan seperti kayak binatang tahu-tahu langsung nubruk gitu. Ada muqaddimah. Kemudian, jadi kenapa ini apa kita ini jima dijauhi dari bau yang tidak sedap, kemudian membersihkan diri. Karena ketika orang tuh kumpul suami istri itu dalam kondisi sempurna, maka usai jima itu yang ada adalah saling dipuaskan dan akan menambah rasa cinta masing-masing pasangan. Tetapi ketika orang jima terkadang itu apa ala kadarnya, nanti kemudian dikhawatirkan terjadi kecewa. Nah, kecewa. Nah, ketika kecewa itulah akhirnya akan bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Jadi ada muqaddimah, kemudian memakai parfum dan seterusnya. Qala Ibnu Abbas ini lauhibu an atazayyana li zawjati kama uhibbu an atazayyana li. Aku ini suka untuk berhias untuk istriku sebagaimana aku juga menginginkan istriku berhias untuk aku. Liqali ta'ala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi istri-istri kalian mithlul ladzi, punya hak yang sama, 'alaihinna, sebagaimana kamu punya hak atas mereka. Jadi istri-istri kalian punya hak yang sama sebagaimana kalian punya hak atas mereka, bil ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Wa yusanu ayyakula kullun minhuma. Jadi ini kesimpulannya apa toh? Kesimpulannya, ketika orang itu dia bisa dipuaskan dengan perkara yang halal, maka dia akan jauh daripada perkara haram. Gitu. Maka di antara doa itu kan, biridhoka min sakhatika wa bihalalika an haramika. Ya Allah, jadi maksudnya itu, aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu dan dari perkara yang kau halalkan, supaya saya dilindungi dari perkara yang diharamkan. Lah nikah itu disyariatkan supaya manusia itu melampiaskan hasratnya, syahwatnya dalam tempat yang halal. Nah, ketika orang itu sudah bisa puas, memuaskan dirinya dengan cara yang halal, maka dia akan jauh daripada perkara-perkara yang halal. Nah, sebaliknya, ketika orang itu suami tidak puas dengan istrinya, akhirnya apa? Cari perkara haram di luar, gitu. Ketika istri tidak puas dengan suaminya, akhirnya apa? Ya selingkuh, cari laki-laki lain. Jadi, maka disinilah seorang suami itu harus bisa memuaskan dirinya dari istrinya, juga bisa memuaskan istrinya. Istri juga begitu, juga harus bisa memuaskan dirinya dari suaminya, juga memuaskan suaminya. Ini satu perkara yang kepuasan diri yang halal, yang akhirnya orang tuh tidak ada punya pikiran untuk perkara-perkara yang halal. Tetapi itu tadi, ketika pasangan suami istri tidak pandai-pandai melampiaskan syahwatnya dalam perkara yang halal, tidak bisa memuaskan dirinya, memuaskan pasangannya, akhirnya itu tadi terus cari perkara-perkara yang haram. Ini hikmahnya di situ itu. Wa insanu ayyakula kullun minhuma, disunahkan masing-masing daripada zaujain, walau ma'ayasi min awal, walaupun sudah putus asa dari punya keturunan,
Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Bismillah, tidak ada ar-Rahman ar-Rahim, tidak ada. Bismillah. Allahumma jannibna, jauhkan kami asyaitona dari syaitan. Wa jannibi syaitan, jauhkan syaitan ma anak razaqtana yang kau kasih anugerah kepada kami. Jadi karena jima itu bukan hanya sekedar kaitannya dengan keturunan gitu. Walaupun orang tuh putus asa sudah, umur sudah tua, nggak mungkin lagi punya anak. Ketika jima tetap doa. Karena doa itu di antara fungsinya supaya ini perkumpulan suami istri tidak diikut sertai syaitan. Karena kalau orang itu jima baca doa, dia masuk rumah baca doa, setan pergi. Dia kumpul istrinya baca doa, setan pergi. Tetapi ketika orang itu kumpul dengan istrinya, pasangannya yang halal itu tidak baca doa, akhirnya setan ikut andil di situ. Nah, orang yang ketika ngumpul istri diikut sertai setan, maka nanti jangan salahkan kalau anak-anaknya ternyata sulit untuk diajak amal agama, kayak setan gitu. Bolehnya setengah mati. Allah. Maka ini doa ini penting, doa ini penting. Kemudian wa yataharra, dalam berusaha sopo wong istidhar dalika, menghadirkan dalam hatinya, istidhar itu mengingati dalam hatinya doa tersebut. Bisidqin min qalbi, dengan sungguh-sungguh dari hatinya. Hingga inzal ketika klimak, yaitu mengeluarkan sperma. Bainalau asara bainan misalah walad, karena di dalam ini istighfar ini ada kesan yang jelas, pengaruh yang jelas di dalam kesolehan anak dan juga yang lain. Wa yukrahu takallumu ahadima asna'ahu, dimakruhkan berbicara baik itu salah satu daripada zaujain atau keduanya di tengah-tengah jima. Maka ini sebaiknya jima itu diam, bicaranya sebelum jima. Kalau sudah jima, sunahnya diam, makruh berbicara. Nah terus, ya di samping itu menikmati kenikmatan dunia itu, hatinya berzikir. Hatinya itu berzikir. Berzikir karena semakin tawajuh kepada Allah, maka nanti pengaruhnya kepada anak itu semakin besar dalam kesolehan anak. Jadi istidhar dzalik, yaitu doa itu ketika inzal. Wa yajuzu li zawji kullu tamatu'in min bima siwa halaqati duburiha, boleh bagi suami, ini termasuk kaitan dengan jima, seluruh bersenang-senang daripada tubuh istrinya, bima siwa halaqati duburiha, dengan anggota badan selain lubang duburnya, walau bima si bidriha, walaupun dengan menghisap itu bibirnya, yaitu satu daging yang ada di bagian atas farjinya. Bismillah dia atau onani dengan tangan istrinya. Amal istimna biyadi nafsi, adapun onani dengan tangannya sendiri, pada ya juzu, maka tidak boleh wa khabar zina, walaupun dia khawatir zina. Khilafan li Ahmad, berbeda pendapat dengan Imam Ahmad yang membolehkan onani dengan tangannya sendiri kalau khawatir zina. Jadi ini selain jima, ini diantara perkara yang dibolehkan yaitu bercumbu. Jadi bercumbu dengan seluruh tubuh istrinya itu semuanya boleh selain lubang duburnya. Walaupun itu bimasi bidri, ini boleh. Nah katanya nazar kemaluan itu makruh, Pak. Nah ini kan bukan nazar, menghisap gitu. Jadi menghisap itu tidak harus nazar. Jadi bisa dikerjakan tanpa nazar. Yang jelas itu tidak haram. Kalau nazar kepada kemaluan itu makruh. Entah kemaluan sendiri, kemaluan pasangannya, itu bagian dari perkara yang makruh.
Wala yajuzu ihtidadu ai izalatu bikaradiyah bi asbuya wa nahwiha. Jadi mamanya istrinya masih gadis, kemudian terus suaminya itu mungkin sudah agak tua atau gimana, tidak mampu itu menembus selaput darah pakai anunya, jadi mampunya pakai tangan mamanya, ya itu tidak boleh. Jadi itu bagian daripada apa namanya jinayat gitu. Jadi melukai selaput darah, keperawanan itu dengan tangan itu bagian daripada jinayat. Maka tidak boleh, ya bolehnya ya pakai anunya, pakai zakarnya itu, nggak boleh pakai tangan, nggak boleh. Lihat Allah jaza dzalik lam yakun ajuzu an izalatiha musbitan lil khiyari. Karena seandainya menghilangkan bikaroh dengan tangan itu, bocah jari-jari itu boleh. Maka orang-orang mu'ajub ketidakmampuan seseorang anizalatiha daripada memecah selaput darah itu musbitan lil khiyar, membolehkan khiyar nikah. Dikudratihi alaihi salatiha bidalik, karena kemampuan dia untuk menghilangkan bikaroh dengan tangannya. Jadi maksudnya kalau ada orang tuh nikah, lah ternyata suaminya itu nggak mampu menjima istrinya sampai menembus selaput darah, itu nggak mampu, dan memang sudah berusaha sedemikian rupa sama mati-matian tetap nggak mampu. Nah kondisi yang semacam itu membolehkan pasangannya untuk membatalkan pernikahan. Gitu. Jadi pasangannya boleh mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan pernikahan. Tapi itu tadi, nggak mampu tuh maksudnya nggak mampu dengan zakarnya. Dan kalau seandainya tidak seperti itu, nah, kita dia mampu juga, tapi dengan jari-jarinya udah boleh. Wa yusanu mula'ibatu zaujah. Disunahkan bercanda. Jadi mula'abah itu bercanda, bersenda gurau dengan istri. Ya jalil inasi biha, tujuannya untuk jadi menghibur istri. Wala yukhaliya ani jima kula arba'in layalin marratan. Dan jangan mengosongkan istri dari jima setiap 4 malam sekali. Bila udhri tanpa ada udur, taksinalah untuk melindungi istri dari berselingkuh. Jadi satu perkara yang diajarkan dalam agama yaitu tulaibuka wa tulaibuha. Jadi bercanda, main-main satu sama lain. Ini satu tindakan yang bukan kok dianggap ini malah menghilangkan muru'ah, bukan. Jadi baginda Nabi SAW itu kalau sudah masuk rumah, karena dhahakan basaman. Jadi banyak senyum, banyak ketawa kalau sudah bersama keluarganya. Begitu pula seorang sahabat diceritakan dalam satu kisah itu, saya ini melihat suamiku tuh orang terbaik. Jadi kalau di luar diem, nggak banyak ngomong. Tapi kalau sudah masuk rumah, rame orangnya. Banyak ketawa. Ceria, begitu. Jadi kita ini harus bisa melihat kondisi kita di luar, yang ngomong seperlunya, mungkin di depan santri, ya jaga wibawa, jaga muru'ah di depan orang lain, itu hal yang memang juga dianjurkan. Tetapi ketika sudah di depan istri, ya, di depan keluarga, itu suasana beda. Jadi yang diinginkan kita adalah suasana romantis, suasana ceria. Jadi seperti itu. Itulah yang dicontohkan yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang dicontohkan Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar itu kan yang dikatakan Sayyidina Umar itu ditakuti para sahabat. Kalau beliau sudah masuk rumah ya ceria, banyak ketawa. Bahkan beliau terkadang itu jadi kudanya itu cucunya itu dinaiki di punggungnya, seolah-olah jadi kuda kendaraannya begitu. Ini kondisi di tengah keluarga.
Kemudian jima ini, jadi di sini dijelaskan bahwasannya jima ini tujuannya bukan hanya meraih kepuasan pribadi, tapi juga untuk memuaskan pasangan. Kenapa? Kalau pasangan kita tidak bisa kita puaskan, akhirnya apa? Ya itu tadi. Akhirnya dikhawatirkan dia selingkuh dengan orang lain, tidak puas. Wa yarum 'alaiha man zawjiha min istimta'in jaizin. Haram bagi wanita melarang suaminya dari istimta dengannya dengan istimta yang sifatnya dibolehkan oleh agama. Sunnah bagi suami ketika insan lebih dulu untuk menunggu istrinya hatta tunzila sehingga istrinya juga kelima. Iya. Wa ayyana ma fi firasin wahidin. Sunnah tidur dalam satu firas. Jadi terkadang ini satu perkara yang kelihatannya mungkin dianggap sederhana, tapi ini juga apa itu namanya satu hal penting dalam rumah tangga, yaitu apa? Jadi dalam di antara adab-adab jima itu ya terkadang istrinya lebih dulu, terkadang suaminya lebih dulu. Maka dijelaskan dalam Sahih Muslim itu, maka siapa yang lebih dulu inzal, itulah nanti yang akan dominan di dalam apa itu keserupaan kepada anaknya. Jadi anak ini kalau lebih banyak mirip ibunya, maka berarti ini pertanda ibunya inzal lebih dulu. Kalau ini lebih serupa kepada ayahnya, berarti ayahnya itulah yang inzal lebih dulu. Ini kurang lebihnya mafhum di hadis Muslim seperti itu. Nah, di dalam jima itu, makanya kalau istrinya inzal lebih dulu, nah ini tidak banyak masalah. Tidak banyak masalah. Kemudian suaminya juga inzal. Tapi ini yang sering terjadi masalah kalau suaminya inzal lebih dulu. Nah ini. Karena apa? Karena orang jima itu ya tadi di antara dalam bab toharoh sudah kita bahas bahwasanya di antara tanda-tanda keluar sperma itu apa? Al-futur. Al-futur ba'da khurujil mani. Jadi anunya laki-laki itu jadi terus lemes, kendor begitu itu. Nah, makanya dikhawatirkan kalau suami inzal lebih dulu, lah terus dia ini kendor. Kalau sudah kendor, istrinya nggak bisa inzal. Nah ini akan berakibat tidak baik. Maka sunnah bagi suami untuk menahan, memberi kesempatan istri sampai inzal. Nah yang parah lagi sering jadi penyakit itu apa? Kalau ejakulasi dini. Nah ini perlu berobat. Jadi kalau suami ejakulasi dini, istilahnya peltulah, nempel keluar begitu. Nanti ada ejakulasi dini, ini perlu ada terapi, ada pijit, ada pengobatan sehingga normal. Karena orang yang ejakulasi dini ini nanti yang ada hanya dia saja yang terpuaskan, tapi istrinya akan menderita di situ. Kemudian yang kedua, sunahnya tidur itu satu ranjang. Jadi suami istri ini sunahnya tidur satu ranjang, itulah yang dicontohkan baginda Nabi SAW dengan istri-istrinya. Walaupun istrinya kondisi haid, gitu loh. Walaupun istrinya kondisi haid. Jadi ada tradisi orang Yahudi di zaman di Madinah itu, orang Yahudi ini kalau istrinya haid, sampai makan pun gak ditemani, tidur pun dipisah. Maka ketika sahabat tanya kepada baginda Nabi SAW, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza, fa'tazilun nisa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhun. Nah ini fa'tazilun nisa itu artinya apa? Ternyata fa'tazilun nisa dalam Islam itu beda dengan iktizal yang dikerjakan orang-orang Yahudi. Jadi dalam Islam ini yang dicontohkan bagi Nabi SAW ketika istrinya itu haid, ya beliau tetap bercumbu. Diperintahkan istrinya pakai izar, kemudian beliau menyentuh bagian tubuh yang lain.
Karena ada nanti ada pernyataan bahwasannya sunahnya tidur itu telanjang. Sebagaimana di Fathul Mu'in kan, sunahnya tidur itu telanjang, maksudnya apa? Di antara hal yang menambah keharmonisan rumah tangga, yaitu tidur itu pakai selimut tapi nggak pakai baju. Ini satu hal yang menambah keharmonisan rumah tangga di sini. Wa yuhsanu ayataharra bil jima, disunahkan berusaha jima waktu sahari, di waktu sahur ya jam 2, jam 3 gitu lah, jam 3. Jadi mendekati subuh 3:30. Kalau subuhnya jam 4 ya jam 3:30 itu maksudnya. Waktu sunahnya sahur. Jadi sepertiga malam kedua. Ittiba karena ikut sunnah Nabi, wa hikmatu ittiba usyiba wal ju' al mufritaini. Lah hikmahnya apa? Karena di waktu itu tidak ada, maksudnya kondisi orang itu kenyang, terlalu kenyang ya enggak, terlalu lapar ya enggak. Jadi perutnya itu sedengan gitu, terlalu kenyang ya enggak, terlalu lapar ya enggak. Al-mufrita ini yang berlebihan hina idin di waktu sahar. Idwa ma'ahadina mudirun waliban, karena jima dalam kondisi terlalu kenyang atau terlalu lapar itu maksudnya beresiko waliban umumnya. Kama al-ifrata fi mudirun wa takalluf, sebagaimana perlebihan di dalam jima juga bisa membahayakan kalau dipaksakan. Jadi takalluf itu apa? Sebetulnya dia tidak berhasrat, juga tidak syahwat, tapi dipaksakan. Gimana ya? Saya ini pengen jima itu satu hari 10 kali, 20 kali begitu. Jadi ada orang itu kemampuannya beda-beda lah. Jadi minimal tadi dikatakan orang itu minimal paling lambat lah. Ini menjima istrinya itu yang 4 hari sekali. Itu paling lama. Paling lama tuh anjurannya 4 hari sekali. Mungkin 2 hari sekali. Ada sebagian orang itu ya setiap hari. Tapi yang penting itu semua tuh alami gitu loh. Jadi baik itu yang 4 hari sekali, 2 hari sekali, 1 hari sekali, itu yang penting itu alami. Bukan kalau dipaksakan. Ada orang tuh mampunya 2 hari sekali dipaksakan, udah saya cari minum apa gitu, obat apa yang supaya bisa sehari berapa kali, ya akan dipaksakan. Itu nanti akan ada efek sampingnya gitu. Tetapi kalau urusan seperti ini alami, nah itu yang membawa positif, membawa kebaikan begitu, menimbulkan positif. Sebagian para dokter memberikan dopit adalah satu batasan. An-nabi aminawati, wati yang bermanfaat, dia yajita da'iyatan binafsihi, dia menemukan dorongan dari dirinya sendiri. La bisa ya seperti tafakurin wanai, bukan karena melamun berpikir atau lainnya. Jadi sahabat itu pengen sudah berhasrat dari dirinya sendiri, bukan karena ngelamun atau apa, bukan. Nah, kecuali man ra'a imra'atan fa ajabatu, barang siapa melihat wanita, bukan istrinya maksudnya, kemudian dia tertarik dengannya, nutiba lahu ayyaja imra'atahu wa yujami'aha, maka disunahkan bagi dia mendatangi istrinya dan menjimanya. Jadi bukan karena melamun, bukan karena melihat apa, bukan. Kecuali orang yang terlihat seorang perempuan, kemudian dia tertarik, disunahkan segera mendatangi istrinya dan menjimanya. Kaina dzalika yarudu ma bi nafsihi, sesungguhnya mengumpul istri akan menghilangkan pikiran-pikiran tidak baik dalam dirinya. Kama sahih hadis. Jadi satu hari baginda Nabi SAW terlihat seorang perempuan, dan dia juga manusia, seorang nabi tapi juga memang manusia. Maka dalam hati beliau, nah wanita ini menarik, langsung beliau balik badan, masuk ke rumahnya waktu gilirannya Sayyidina Zainab bintu Jahsh, maka beliau kumpuli.
Usai hajatnya, beliau kembali bertemu sahabat-sahabatnya dan bersabda, apabila kalian terlihat seorang perempuan, kemudian kalian tertarik, segera pulang, temui istrinya, dan kumpuli. Karena apa? Karena ternyata apa yang kamu minati di dalam istri yang kamu lihat juga dimiliki oleh istrimu sendiri. Cuma tipuan setan aja. Istilahnya yang dikatakan tanaman tetangga lebih ranum katanya. Padahal istrinya sendiri itu lebih hijau dan lebih ranum. Wa yusanu aidana yakuna jimada tajumati wa yawmaha qabla dhahabi ilaiha. Termasuk waktu yang disunahkan jima adalah di malam Jumat dan di hari Jumat sebelum berangkat menuju Jumatan. Supaya apa? Supaya khusyuk ibadahnya. Termasuk sahabat waktu mau haji wada itu bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum selepas mereka tahallul, orang-orang yang hajinya haji tamattu tahallul dari umroh itu kan tanggal 4 Zulhijjah, maka tanggal 8 sebelum berangkat ke Arafah, sebelum ikhram, maka mereka ini cerita pada mengumpuli istri. Jadi di antara jima yang disunahkan itu apa? Kita mau ada satu program, mungkin program itu agak panjang, maka itu di antara fungsi jima atau apa supaya kita tetap fokus, tidak ada pikiran kemana-mana, yaitu disunahkan untuk jima lebih dulu. Wala yatruka aida kudumi min safari, dan jangan menikahkan jima ketika baru datang dari safarnya. Maksudnya ketika kita safar otomatis, jadi ketika mau safar ya disunahkan jima supaya di situ itu lebih konsentrasi dalam tugas-tugas selama safar. Dan begitu pula pulang dari safar, lama dan jumpa istrinya, maka ini pulang dari safar pertama kali sunahnya di masjid. Kalau zaman dulu supaya apa? Supaya istrinya tahu suaminya sudah datang. Kalau tahu, dia akan persiapan, dandan, bersihkan diri. Nah, maka itu juga disunahkan jima. Karena dua-duanya sama rindunya. Qala Ibnu Hajar wa taqawwi lau bi adwiyatin mubahatin mari ayatil qawanin tibiyah. Maksudnya itu taqawwi ini taqawwi lil jima, usaha supaya kuat untuk jima dengan minum obat-obatan yang mubah, disertai tetap menjaga kaidah-kaidah kesehatan, maksudnya mengikuti arahan dokter. Jadi ada sebagian orang itu perlu minum obat, entah itu ginseng atau pil, ramuan arijal, atau kopi yang dicampur ginseng supaya kuat lah. Bagaimana itu? Perhatikan, satu, obatnya harus mubah. Yang kedua, tetap memperhatikan kaidah-kaidah kedokteran, kesehatan. Bikostin solihin, dengan tujuan yang baik. Ya, mungkin pengen apa itu keaibatin supaya tidak masuk dalam, terjerumus ke dalam zina. Au nasrin, atau supaya punya keturunan. Itu contohnya kostin soleh. Iku wasilatun lil mahbubi, juga perantara untuk perkara yang dianjurkan. Wal yakun mahbuban enten bima yadhar, maka hendaklah itu hukumnya juga dianjurkan sebagaimana yang saya pahami dari kalamul ashab. Wa katsirun minan nasi yatrukuna taqawiyya al-madhkur. Berapa banyak orang yang tidak mau meminum obat tersebut. Fayatawallatu minal wati umurun dorotun jiddan, maka dari jimaknya malah menimbulkan resiko yang tidak baik, sangat tidak baik. Jadi ada orang tuh maunya nggak usah minum obat kuat, nggak usah minum obat-obat kesehatan, nggak usah. Sedangkan jima itu perlu energi. Jima itu perlu energi, perlu tenaga, terkuras tenaganya.
Juga dengan keluar sperma itu bisa mengurangi apa itu tenaga kita gitu loh. Nah itu kalau orang itu maunya udah alami aja, pokoknya nggak mau saya pakai obat-obatan, walaupun itu halal, walaupun itu herbal. Nah ini kata musonif di Fathul Mu'in itu, kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar, banyak orang yang tidak mau sama sekali minum obat-obatan yang tujuannya untuk supaya bisa jima yang maksimal dengan istrinya, akhirnya malah menimbulkan madharat. Jadi waktu itu malah menimbulkan jima, menimbulkan madharat. Nah, gimana ya? Khairul umur awsatuha, tengah-tengah. Jadi kalau mau diperlukan pakai minum obat-obatan herbal itu ya silakan, nggak apa-apa. Tapi juga jangan berlebihan. Jangan sama sekali tidak, tapi juga jangan berlebihan. Jadi tengah-tengah. Kalau diperlukan, ya minum. Kalau enggak, ya enggak usah. Bagaimana hukum melatih wanita yang kondisi hamil atau menyusui? Wabatul hamil wal murdi manhiyun anhu. Menjima wanita yang sedang hamil atau menyusui itu dilarang. Fayukra'in khasyya minu dararul walad. Maka makruh kalau khawatir akan membahayakan anaknya. Perintah kau harumah. Bahkan kalau dia memastikan akan membahayakan anak maka haram. Paman atlaqa ada makarati muradu. Main dalam biasa minu dararan. Barang siapa kalau ada ulama memutlakkan tidak makruh sama sekali, tidak makruh ya tidak haram. Iku muradu maksudnya ulama tadi adalah kondisi tidak khawatir doror dari wati tersebut. Jadi ini ada satu hadis di Tirmidzi itu kalau nggak salah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarang untuk menjima wanita yang sedang menyusui. Jadi wanita ini kalau selepas melahirkan dia menyusui sudah total nggak dikumpuli sama sekali. Suaminya tidak mengumpuli sama sekali. Tapi kan di zaman sahabat ini kan hampir ini orang itu ta'addud. Jadi hampir semuanya itu poligami begitu. Maka sama sekali tidak dikumpuli. Nah, kemudian ada satu berita datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang Romawi ini juga mengumpuli istrinya dalam kondisi menyusui dan tidak membahayakan gitu. Nah, akhirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemurahan, kelonggaran. Makanya setelah pas kita mudakaro dengan para dokter, pakar kesehatan, yang memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana jima itu membahayakan istri yang sedang hamil. Contohnya, hamil masih muda, kan gitu kan? Hamil masih muda, jadi kondisi anak dalam kandungan yang kondisi masih alaqah mudghah, belum sempurna, ini masih proses janin untuk membentuk anak yang sempurna. Nah, kondisi masih sebelum 4 bulan. Nah, sebelum 4 bulan, sebelum 6 bulan. Nah, ini memang sangat beresiko, gitu, sangat beresiko. Tapi ketika anak itu sudah di dalam kandungan itu sudah berbentuk sempurna, 5 bulan, 6 bulan, sampai kelahiran, nah itu nggak ada masalah, tidak terlalu beresiko. Tapi ketika di awal kehamilan, umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nah sebelum berbentuk sempurna, memang ini sangat beresiko. Sehingga ada satu orang lah, ini nih diberi, dia ini curhat kepada Pak Yai gitu. Setiap istrinya hamil, keguguran. Hamil, keguguran. Nggak tahu berapa kali, 3 kali atau berapa lebih. Maka oleh Pak Yai dibilang, gini-gini. Nanti kalau istri kamu tuh hamil lagi, positif, kamu ketemu saya, tak kasih amalan. Menang dia. Maka, tidak selang lama, istrinya hamil lagi. Langsung suan Pak Yai. Pak Yai, alhamdulillah, istri saya hamil. Kata Pak Yai, suruh menghadap dan dikasih, oh ya,
Sekarang kamu pulang, siapkan tas kamu keluar 4 bulan. Jadi Pak itu paham, itu istri kamu tuh keguguran terus karena hamil muda, ya kamu garap terus gitu. Akhirnya sperma itu panas, dan itu membuat janin tidak jadi. Jadi sekarang kamu ambil tas, nah berikan ke markas 4 bulan, akhirnya ya udah toat 4 bulan. Alhamdulillah pulang 4 bulan, janinnya sudah di atas ya sekitar 5 bulan 6 bulan, sehingga kalau dikumpulin sudah aman, akhirnya ya normal. Nah begitu pula ini, ketika ada anak kecil, terus dia ini disusui, kok ibunya dijima, lah itu maksudnya apa? Kalau sampai ibunya hamil lagi, dalam bahasa Jawa kesundulan itu, jadi anak yang dia ini masih menyusu, kok terus ibunya yang menyusu itu hamil lagi, itu nanti rasa air susunya, kualitasnya akan menurun. Jadi rasanya, kualitasnya akan menurun, sehingga anak itu akhirnya tidak mendapatkan asupan nutrisi gizi yang maksimal. Nah itu dia. Jadi kalau punya anak menyusui kemudian dijima, kok sampai ini terus hamil, itu yang jadi madorot adalah anak yang sedang disusui itu tadi. Itu diantara mudzakarah dengan pakar kedokteran. Wa yajuzu li zawji ay jami'a law aidata bil ma fi waqti shalat. Boleh bagi suami mengumpuli istrinya ketika tidak ada air, sedangkan waktu sholat sudah datang. Bahkan bain alim waktu jal waktu qabla wujudil ma. Walaupun dia yakin waktu akan habis sebelum mendapatkan air, ini waktu sholat sudah masuk, kemudian nggak ada air, maka suaminya meraih istrinya minta dilayani. Istri bilang, bang, nggak ada air ini. Nanti saya mandi dengan apa gitu loh. Maka suaminya sudahlah, pokoknya saya ini sudah syahwat ini nggak bisa kan tidak toba zakaru rajuli data tunuta akli. Laki-laki ini kalau sudah syahwat kan 2/3 akalnya itu hilang dalam peribahasa ini. Istrinya bilang nggak ada air, nanti saya mandi pakai apa? Dan suaminya udahlah itu nanti dipikirkan. Nah, maka tindakan suami menjimat istrinya dikala waktu sholat sudah masuk dan di saat itu nggak ada air, ini hukumnya boleh. Bahkan walaupun dia meyakini nanti waktunya habis, waktu sholat habis sebelum mendapatkan. Terus istri bagaimana? Ya tayammamu hinaidin wa yusalli ma ghairi min ghairi i'adatin. Kalau memang tidak ada air sama sekali, mungkin dalam perjalanan, maka tayamum ini ketika tidak mendapatkan air dan sholat tanpa harus mengulangi. Syaratnya memang sama sekali tidak ada air. Walau waidun bi zamanin ya'lamu anna la taghtasilu aqiba watihi. Boleh bagi suami menjimat istrinya di waktu yang dia yakin bahwa istrinya tidak akan bisa mandi selepas wati di dalam waktu tersebut. Wa nau yakhruju waqtul maktubah, dan diyakini akan habis waktu sholat 5 waktu, waktu sholat maktubah, atau putus sholat maka sholatnya akan terlewatkan. Maksudnya gini, suami ini juga boleh mewati istrinya di akhir waktu sholat. Jadi jimaknya ini istrinya belum sholat, dan sedangkan di situ waktu sholat tinggal 30 menit atau mungkin 20 menit, yang mana ya'lamu annaha la taghtasilu aqiba wata'ihi fihi. Maksudnya selesai jima, waktu tuh nggak cukup untuk mandi dan sholat, begitu tuh. Jadi ini suatu masalah, ada air, cuma suami pengen hasrat ingin dilayani istrinya, kondisi di akhir waktu, di mana selesai jima si suami itu yakin bahwa waktu yang tersisa itu tidak cukup untuk mandi dan sholat.
Fayakuna zamanun dari wajabihi. Sisa waktu yang diawati di dalamnya adalah salat awal husrati bahwa salat tidak cukup untuk mandi selepasnya dan sholat, maka suami tetap tidak berdosa. Kok bisa? Maksudnya ini karena pandangan fuqaha itu laki-laki kalau sudah berhasrat itu dan cepat dilayani. Ini sudah tidak aja. Ini kalau nggak dilayani akan menimbulkan madorot gitu. Sehingga itu tarikul mafasid muqaddam ala jabil masoleh di situ itu. Wa yukrada nasifah li zawji aw ghairiha. Makruh bagi wanita menceritakan kepada suaminya atau selain suaminya imratan ukhra liberi hajatin tanpa ada hajat. Jadi menceritakan si fulana itu orangnya begini, orangnya cantik, tinggi, nah mamanya begitu. Ini makruh apabila tidak ada hajat. Apalagi memberitahu fotonya. Nah, jadi mau cerita aja makruh. Nah, apalagi memberitahu fotonya ya tambah makruh. Nah, gitu. Kalau tidak ada hajat. Amma idza kana li hajatin ada kalau ada hajat. Kan arsalah li tanzura imratan li ajra yatazawwajaha. Dia mengutus istrinya untuk nazar kepada seorang wanita yang lain untuk dipoligami, dinikahi lagi. Dia ajra yatazawwajaha karena arah ingin menikahi sopo suami imro'atan. Kalau karena maka ini tidak makruh kama marro. Jadi ada wanita itu memang mencarikan suaminya istri lagi supaya suaminya itu nikah lagi. Itu dicarikan oleh istrinya. Carikan ini kalau si fulana gimana cocok enggak? Si fulana cocok enggak? Bahkan dikasih tahu fotonya ini cocok enggak? Nah, wanita memberitahu kepada suaminya wanita lain yang memang untuk dinikahi lah, yang begini nih tidak makruh. Nah, mahalul karati dzakara sesuatu kelihatan. Nah, ini ada satu tanbih. Makruhnya wanita menceritakan kepada suaminya wanita yang tidak bersuami, jombloan itu. Al-mausufaiku khaliyatan. Wanita yang diceritakan kepada suami adalah khaliyah. Jomblo tidak bersuami. Ya, ida alikobiha. Karena kalau suami ini alikobiha itu tertarik dengannya, jadi hatinya terpikat dengannya. Yumkinu ayat azawajah bisa bagi suami untuk menikahinya. Bikalabil halilati lain kalau yang diceritakan ini wanita yang sudah menikah. Jadi istrinya cerita kepada suami mengenai seorang wanita yang sudah bersuami. Gimana? Apa boleh berarti? Woi boleh gimana? Yang bagi hormatuhu maka hukumnya bisa haram. Idza wala ba'ala dhanniya anau yu'adila finatin. Kalau si wanita ini punya prasangka kuat bahwa menceritakan pada suami bisa menimbulkan fitnah yaitu perzinahan. Ini seperti itu. Oke. Jadi ini sekarang zaman media sosial. Zaman media sosial. Jangan sampai suami istri terus HP-nya itu gandeng jadi satu. Kan parah ini ya. Jadi suami istri itu HP-nya satu. Akhirnya apa? Suami melihat semua yang ada di HP istrinya. Atau istri juga melihat itu laki-laki yang di HP suaminya. Jadi rusak itu nanti jadinya. Jadi HP istri itu yang disimpan ya foto-foto wanita, teman-teman dia. HP suami yang disimpan juga foto laki-laki, teman-teman dia. Sudah. Privasi masing-masing gitu loh. Jangan dicampur aduk. Karena itu nanti akan menimbulkan kerusakan yang minimal kerusakan itu apa? Jadi renggangnya, tidak harmonisnya hubungan rumah tangga. Karena dia ini lebih tertarik kepada orang lain daripada pasangan yang halal sendiri. Pasangan yang sendiri yang halal itu. Ini perkara-perkara yang harus diperhatikan di zaman sekarang. Karena di kitab fikih itu bab nazar yang mau kita baca berikutnya itu sebagian pondok pesantren itu memberikan kelonggaran masalah gambar. Kan di Fatuma itu nggak apa-apa lihat wanita lewat
Kaca kan nggak apa-apa. Lah, apa yang di Fathul Mu'in itu adalah matan gitu loh maksudnya itu. Dan kemudian dalam suruhatnya nggak apa-apa itu selama tidak menimbulkan mafsadah dan fitnah. Jadi kalau melihat gambar-gambar itu bisa menimbulkan fitnah, ya haram hukumnya gitu loh. Itu bisa dibaca di kitab-kitab mutawalat. Oke, silakan mau bertanya. Pertanyaan kaitan dengan yang dibaca ataupun bebas, boleh semua. Ada dah? Gak ada. Kalau nggak ada, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya nadur ini membahas mengenai masalah lamaran kemarin. Dan kemudian ini dibahas macam-macam hukum yang kaitan dengan melihat, entah melihat lain jenis, melihat sesama jenis, itu mana yang halal, mana yang haram. Yang rumana rajulil mukallaf walau syaitan balian. Bagi laki-laki mukallaf walaupun orang tua renta, apa ta'abuduna dari syai'in ibadani ajnabiyatin. Melihat satu bagian daripadanya wanita yang bukan mahram. Walawat hadal mustahabihi, yang sudah sampai batasan yang kalau tidak bisa menimbulkan syahwat. Walau syahwa ajuzan, walaupun wanita tersebut buruk rupanya ataupun sudah tua. Bentar. Aduh. Jadi laki-laki memandang wanita ajnabiyah bagaimana, laki-laki memandang wanita mahram bagaimana. Ajnabi itu ada yang merdeka, ada yang amat, yaitu hamba saya. Laki-laki memandang mahramnya, wanita mahramnya bagaimana. Laki-laki memandang sesama laki-laki bagaimana. Nanti dibahas sebaliknya. Wanita memandang laki-laki ajnabi, wanita memandang apa itu laki-laki mahram, wanita memandang sesama wanita. Ini akan dibahas semua. Haram bagi laki-laki yang balik akil walaupun sudah tua, sengaja memandang satu bagian dari tubuhnya ajnabiyah, wanita yang bukan mahram yang sudah sampai batasan kalau dilihat secara umum bisa menimbulkan syahwat. Walaupun itu rupanya buruk atau sudah tua. Walaupun dia memandang tanpa syahwat atau mengambil fitnah atau jauh daripada aman daripada persinahan ala sahih. Padahal kali ta'ala kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan sebagian dari pandangannya. Kenapa ada kata-kata sebagian? Karena ada pandangan itu kepada wanita yang tidak haram gitu, tidak haram, yaitu istrinya atau mungkin mahramnya. Dan supaya mereka menjaga farjinya, orang yang bisa menjaga pandangannya maka akan bisa menjaga farjinya. Dan dzalika azkalahum, menjaga pandangan itu akan lebih mensucikan hati. Bahwa jauh dan memberikan alasan
Ikhlas pendapat sopa Imam Al-Haramain. Maksudnya wajah itu memberikan argumen. Apa alasannya? Kok laki-laki haram memandang wanita? Walaupun tidak ada syahwat, walaupun aman dari fitnah, walaupun yang dipandang itu tidak cantik. Wakil muslimin dengan kesepakatan ulama seluruh umat Islam. Alaman ini saya yakhrujna safiratil wujuh. Jadi di zaman Imam Haramain itu ulama bahkan seluruh umat Islam sepakat wanita dilarang keluar rumah safiratil wujuh dengan membuka mukanya. Cobalah. Ini sepakat ulama di zaman itu, sepakat umat Islam di zaman itu bahwa wanita ini kalau keluar rumah harus memakai niqab. Wa andiyana nadhara madinatul fitnah. Sedangkan pandangan itu tempat praduganya munculnya fitnah wa muharrikul syahwat dan menggerakkan syahwat. Fa'alaikum bi mahasin syariah. Maka yang lebih sesuai dengan keindahan syariat ikut satu bab menutup pintu secara keseluruhan wal iradu an tafsiril ahwal dan berpaling dari membuat perincian-perincian dengan kondisi yang berbeda-beda. Al-khalwati bil ajnabiyati sebagaimana khalwah dengan ajnabiyah. Jadi maksudnya kenapa ini kok haram mutlak gitu? Pertama alasannya umat Islam itu sepakat wanita tidak boleh keluar rumah dengan membuka wajahnya zaman itu. Kedua, melihat wanita itu itulah sumber fitnah. Itulah sumber fitnah. Itu yang membagikan syahwat. Maka hukum yang sesuai dengan keindahan syariat menutup pintu serapat-rapatnya, tidak usah diperinci, oh ini boleh, ini tidak boleh. Maksudnya gimana? Itu yang bikin syahwat itu kan orang cantik. Kalau wanitanya sudah tua atau jelek, mana ada itu orang akan syahwat, mana ada orang akan kena fitnah. Umpamanya ada orang rot membantah seperti itu. Orang kulit hitam, mungkin negro, ya bagi kita, bagi orang kulit putih tidak cantik. Tapi bagi mereka itu ya cantik. Dan membangkitkan syahwat, lah gitu. Karena namanya cantik itu relatif, gitu, relatif. Maka berpaling dari tafal silil ahwal, nggak usah diperinci. Sebagaimana baginda Nabi mengharamkan khalwah bil ajnabiyah. Jadi sebagaimana baginda Nabi ini mengharamkan khalwah dengan ajnabiyah juga tidak diperinci. La yaqwana rajulun bi imra'atin illa wa salisuhuma syaitan. Tidak ada orang laki-laki yang pacaran sendirian dengan perempuan kecuali ada yang makhluk ketiga yaitu syaitan. Dan ini tidak diperinci. Wabi dengan penjelasan ini indah apa? Tertolak apa mayukul pernyataan inal wajah wairu auratin, bahwa muka ini bukan aurat, pakai faharumana doruhu, bagaimana haram dilihat, katanya muka bukan aurat. Bahwa jundi baik tawi, cara menolak pendapat ini annahu maka wairu auratin, walaupun seumpama kita mengatakan bahwa muka bukan aurat, anadharu madinatul fitnah, ali syahwat, melihat muka itu menjadi sumber fitnah atau syahwat. Mana suatu ikhtiatan, maka ditutup, maksudnya dicegah orang-orang daripada ini melihat ikhtiatan sebagai bentuk kehati-hatian. Al-ana sebagai qala al-aqram ila sanil asab. Di sisi lain Imam Subki mengatakan yang lebih dekat dengan apa yang diperbuat oleh ashab Syafi'i iku anna wajahaha maka faya auratun bin nadar la bisolat. Jadi kan itu khilafiyat kan. Khilafiyat apakah muka dan telapak tangan wanita itu aurat kan gitu kan. Itu khilafiyat. Karena ada tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wala yubdina zinatahunna
illa ma dhahara minha. La ma dhahara minha itu ditafsiri al-wajhu wal kaffain kan gitu. Seandainya ada orang menentang pendapat ini kan bukan aurat. Kalau bukan aurat, bagaimana haram dilihat? Gitu loh. Maka cara membantahnya memang seumpama ya, kita menerima pendapat itu, tapi melihat muka itu menimbulkan fitnah gitu. Karena kecantikan wanita itu ya intinya di mukanya itu kecantikan wanita. Jadi itu sumber fitnah gitu loh. Maka diharamkan karena menimbulkan kerusakan. Jadi nador kepada mukanya itu diharamkan karena menimbulkan kerusakan. Di sisi lain, Imam Subki menyatakan al-aqrab, pendapat yang akrab yang dipahami dari kalamul ashab, bahwasanya apa itu muka dan kedua telapak tangan perempuan itu dihukumi aurat, bukan aurat di dalam sholat, bukan aurat, tetapi kalau bab ini bab nador dilihat oleh ajnabi, ini sudah dianggap aurat. Waqalul Asnawi, maka pernyataan Imam Asnawi tabali rawdah asabilu nadri rajul kafir aidan fitnah. Jadi Imam Asnawi mengikuti kitab Rawdah mengatakan pendapat yang benar adalah halanya melihat muka dan telapak tangan ketika aman dari fitnah. Mustadilan alaihi biqouli ta'ala, dengan mengambil dalil dari firman Allah Ta'ala, wa la yubdina zinatana ila ma dhahara minha, ay ma ghalaba dhuruhu, bagian tubuh wanita yang biasanya tampak, bahwa utawi ma iku mufassir bil wajh kafir iku dhaifun jiddan, iku dhaifun dhaif. Jadi pernyataan Imam Asnawi yang mengatakan dia mengikuti kitab Rawdah, yang benar adalah halal melihat muka dan telapak tangan apabila diyakini jauh dari fitnah. Lah, dasarnya apa? Dasarnya firman Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara. Jadi illa ma ay ghalaba dhuhuruhu. Lah, bagian yang sering tampak dari wanita itu muka dan telapak tangan karena lainnya ditutupi. Ini pendapat yang dhaif dalam mazhab. Waru dan dibantah pendapat Asnawi di anak ayat di kewarita tentu kami khususin sholat. Bagaimana begitu pula dhaif ikhtiarul Adra'i, pendapat pribadi yang dipilih oleh Adra'i. Qala jam'in bihili nadhari wajhi wa kafi ajuzin, yaitu halnya melihat muka dan telapak tangan wanita yang tua, yumanu min nadhari al-fitnah, dan dirasa aman dari keduanya, apal fitnah, mustadilan biayati wal qawl tua dari wanita, ikut juga dhaifun aidan. Wa irutulan membantah pendapat ini, apa mamar pernyataan wa nalikul sakit otil laki totan, setiap perkara yang jatuh ada yang memungutnya. Jadi maksudnya pepatah Arab, jangan Anda bilang wanita ini kalau nggak cantik, wanita jelek, mana ada laki-laki tertarik. Jangan bilang begitu. Jadi orang itu bisa berbuat maksiat ketika ada kesempatan. Gitu. Ada kesempatan. Likul lisafitoh lakitoh. Barang yang sudah jatuh pasti akan ada yang memungutnya. Lah begitu pula, jangan Anda punya kesimpulan bahwa wanita yang jelek, parasnya jelek, itu nggak perlu pakai cadar. Kenapa? Mana ada orang tertarik? Keliru. Karena orang itu akan berbuat maksiat ketika ada kesempatan. Adanya itu ya sudah, itu yang diambil. Adanya itu ya sudah, itu yang digunakan melampiaskan syahwatnya. Gitu. Walat dalalata bil ayati, kama wajali, tidak ada petunjuk sama sekali dalam ayat yang menghalalkan wanita untuk membuka mukanya. Kama wajah sudah jelas berfiya isyaratul hurmah, maka ada isyarah kepada haram bitakid dengan mutabarrijati bizina, dengan
Kata-kata ghairi mutabarrijatin bizina. Maksudnya wanita-wanita yang tua itu wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihina junahun ay yadhna thiyabahunna. Jadi tidak apa-apa mereka melepaskan itu kerudungnya, syaratnya ghairi mutabarrijatin bizina, tidak menampakkan perhiasannya. Oh, ini juga ada batasannya, begitu kan bebas begitu. Maka ini juga terbantah. Wa ma istimewa Abi Bakar wa Anas li Umi Aiman. Nah itu ada satu riwayat Abu Bakar, Anas kumpul dengan Ummu Aiman padahal bukan mahram. Nah, wa Sofan Madro bihi bi Rabi'ah. Ini cetakan Matul Muin ini banyak salah cetak di sini. Ini Sofan At-Tauri dan juga ulama-ulama wali-wali Allah yang selevelnya kumpul dengan Rabi'ah sendirian. Fala yastalzimu an-nadhar, maka tidak memastikan bahwa itu Abu Bakar memandang Ummu Aiman, juga Sufyan Ats-Tsauri memandang Rabi'ah. Ala ana mislahu la yuqasu bi ghairihum. Di sisi lain, ulama-ulama atau sahabat sekelas beliau tidak bisa digunakan mengkiaskan yang lain. Jadi nggak bisa untuk mengkiaskan yang lain. Jadi kalau ada riwayat terkadang Sufyan sendirian dengan Robi'ah, ini satu perkara yang tidak bisa dikias-kiaskan, tak bisa. Habis sama jawazul muslim al-khawah, jadi alasan ini membolehkan ulama kepada orang-orang yang selevel mereka, yang sudah dikatakan wali-wali yang disepakati ulama dan gitu, al-khawah sendirian. Kesimpulannya, kita tidak boleh mengomentari mereka, mengkritik mereka, bukan kelas kita. Juga tidak boleh tiru-tiru mereka dalam tindakan atau khalwah semacam yang diriwayatkan. Kalau seandainya memang riwayat itu sahih, jadi nggak boleh kita tiru-tiru, nggak boleh. Itu kelas itu kelas. Oke, silakan ada pertanyaan. Cukup belajar sebelum ini. Tidak ada. Speaker itu diaktifkan nggak? Bisa, Ustaz. Ya, kalau ada pertanyaan. Allah suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.